terjadi menjelang ketika atau di saat Suriah dibantai habis oleh rejim Bashar Assad sendiri, penguasanya, para Allah. Di mana Rusia, kemudian juga Iran, kemudian juga Israel melakukan kerjasama, ya, dan mereka nampaknya akan berbagi Timur Tengah tanpa Amerika. Ya, Arab Saudi pun kehilangan kesempatan ini dari Suriah. Maka apa yang terjadi? Iran kemudian diancam oleh Arab Saudi. Itu menunjukkan ada sentimen yang pada akhirnya memicu kemarahan Arab Saudi kepada Iran, peramba Allah. Gambar-gambar yang pernah saya sampaikan, para muslimin yang dirahmati Allah. Ya, nah ini adanya langkah Vladimir Putin melakukan upaya mencuri start daripada Amerika untuk mendekati Suriah, ya, untuk mendekati Bashar Assad agar minyaknya itu dijual kepada Rusia, agar Rusia punya akses kepada Suriah dengan minyaknya itu mendahului Amerika, sehingga Amerika kehilangan aksesnya dan Amerika otomatis akan mundur dari sana, atau paling tidak dia mencari peluang lain untuk bekerja sama dengan negara untuk memukul Rusia. Ya. Lalu bekerja sama juga dengan Mesir, lalu bekerja sama dengan Israel. Dengan Israel bahkan sepakat membuat MOU untuk mengurus peta Timur Tengah nanti. Nah, setelah mereka membuat MOU-nya, maka mereka serahkan kepada negara yang sudah barang tentu akan menjadi cover story mereka. Siapa, para sekalian? Iran. Nah, ini yang membuat kekhawatiran Arab Saudi dan Amerika. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita patut khawatir? Patut, para Allah sekalian, khawatir. Karena kerjasama mereka tidak berhenti di Iran. Kerjasama ini berlanjut ke Asia. Dan yang kaget adalah ini yang terjadi. Nah, ini dia, para Allah. Nah, ini dia. Jadi, gimana, para sekalian? Apa mau dipilih 2 periode? Baik, Ibu Rahmatullah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan ini akan dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah menubuahkan itu. Baik, Ibu ada satu tayangan sebetulnya, ada satu tayangan yang tapi ini agak panjang, terkait dengan nubuah Rasulullah bahwa kita, bukan kita ya, maksudnya umat Islam, tanda petik Arab, akan bersekutu dengan Eropa, KTT, dan mereka akan memerangi Iran, Rusia, dan Israel. Pada saat itu kita bergabung umat Islam dengan Bani Rum. Nanti kata Rasulullah akan mendapatkan gonimah yang sangat banyak. Tidak ada gonimah yang didapatkan banyak oleh kaum muslimin melainkan gonimah ketika mereka memerangi Bani Kalab. Rasulullah menyebutkan Bani Kilab, maaf, bukan Bani Kalab, Bani Kilab. Kilab yang dimaksud ini adalah Iran, Persia. Banyak sekali gonimahnya. Amerika atau Bani Rum hanya mendapatkan sedikit gonimah, dan umat Islam tidak mau berbagi gonimah tadi. Karena dalam perang menurut Islam, ghanimah hak kaum muslimin, gak boleh diberikan pada orang kafir. Marah mereka. Lalu mereka mengangkat salib dan mengatakan, salib menang, salib menang. Marah kaum muslimin, cuksaha, umat Islam no menang. Didorong jatuh ke jurang mati. Yang mendorongnya pun kemudian ditebas dan mati. Para sekalian, nah saat itulah kemudian Bani Rum berkhianat. Mereka mundur dari pasukan kaum muslimin, lalu mereka membuat kekuatan, koalisi kekuatan. Yang kata Rasulullah 80 bendera, 1 bendera 12.000 pasukan. Ada kemungkinan 80 negara, kemudian 80 negara ini disatukan kekuatan mereka menjadi 960.000 pasukan. Itulah nanti yang akan menyerang Turki Utsmani, yang menyerang Erdogan. Peramba Allah yang dirahmati Allah, Erdogan akan melakukan islamisasi Turki dalam waktu cepat. Salah satu langkah pertamanya adalah mengganti Hagia Sophia yang tadinya museum menjadi masjid. Belum akan meresmikan menjadi masjid. Pernyataannya belum lama ini kita dengar ya. Nah, ini tentu akan ditentang. Kebijakan mengislamisasikan Turki, ya, bahkan Turki kemudian dianggap menjadi ancaman negara. Maka Amerika tidak mau sendirian. Berkoalisi 80 negara menyerang Turki. Disitulah nanti pertemuan pasukan kaum muslimin, Imam Mahdi dan Nabi Isa melawan pasukan 80 negara tadi. Nabi Isa belum turun. Ketika perang berhasil berjalan luar biasa, kaum muslimin berhasil menguasai Turki kembali. Konstantinopel atau Istanbul kembali dikuasai. Ya, di saat itu Dajjal bersiap-siap akan menyerang mereka, bergerak dari Isfahan
maka turunlah Nabi Isa untuk menguatkan pasukan kaum muslimin. Ini yang dinubuahkan Rasulullah SAW. Baik, Bapak Rahmatullah, itu dulu barangkali terkait dengan apa yang dimaksud dengan nubuah Rasulullah SAW di akhir zaman. Dan ada nubuah yang ketiga, tapi karena waktu, insya Allah mungkin nanti malam ya, atau nanti sore kalau ada waktu, ada kesempatan kita bahas lanjutan nubuah ini, tapi dalam frame yang tadi ya, terkait dengan pemberitaan umat Islam Indonesia. Ya, adakah Indonesia dinubuahkan oleh Rasulullah SAW? Ya, kami sering menjelaskan itu. Baik, Bapak. Untuk yang mau bertanya sama Ustadz dari Ikhwan 1 dan dari Akhwat 1, enggak, tafadhol. Yang bertanya dapat ini kan? Kalau enggak berarti punya buat saya. Iya, Ustadz. Iya, dari Ikhwan. Akhwat ada? Oh, ada dari ini yang di tengah nih. Dari Akhwat dulu, Ustadz. Iya, boleh Akhwat dulu, silakan. Teh, kenapa Ikhwan yang nggak ngacung teh? Karena isinya buat akhwat teh. Ya, nggak apa-apa Kang, belum nikah juga ini buat nanti mahar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna dari Bala Endah. Ustadz, akhir ini kita sering mendengar berita tentang Cina ya Ustadz ya. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana nubuah Rasul tentang Cina? Apakah Cina itu memang Ya'juj dan Ma'juj gitu? Terus posisi Cina itu ada di mana? Apakah mereka akan saling mendukung dengan Yahudi atau saling berlawanan? Karena kan saat ini Amerika dan sekitarnya terancam dengan target Cina untuk membuat jalur sutra gitu kan. Nah, saya tertarik dan ingin tahu bagaimana nubuah Rasul tentang Cina ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu, Ustadz? Iya, boleh ditampung dulu. Oke, terima kasih Teh Isna, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Bala Endah ya, dekat ke Al-Fitrah. Suka datang ke Al-Fitrah. Wah, subhanallah. Ya, terima kasih Teh udah datang ke sini. Yang satu lagi ya, buat Ikhwan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Ikhwan, maka. Ikhwannya lebih malu-malu ya, Ustaz? Iya, malu-malu kucing, Bu, tapi maksudnya pengen ininya nanti. Kang, ini ada satu lagi Kang, maka. Yang di depan ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebentar tadi. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, maka lajeng ahlan. Pertanyaan saya, 2 minggu yang lalu, alhamdulillah tahadus bin nikmah, saya umroh yang pertama kalinya, Ustaz. Tapi ada satu keheranan yang mendalam ketika saya mulai memasuki komplek Masjidil Haram. Ternyata simbol-simbol yang tadi Ustaz perlihatkan itu ada juga di Masjidil Haram, semacam lambang-lambang bendera Israel dan juga simbol-simbol Illuminate di pasukan keamanan Arab Saudi. Bahkan saya dokumentasikan itu di HP saya gitu ya. Di pelataran Masjidil Haram ada sebuah kantor polisi yang sangat besar sekali simbol mata Dajjalnya itu. Pertanyaan saya, apakah ini juga sudah tercantum dalam nubuah Rasulullah bahwa tanah haram juga sudah tercemari oleh tangan-tangan mereka seperti itu? Dan siapakah sebenarnya pemerintah Arab Saudi sehingga tidak bisa atau tidak mampu mencegah mereka merusak atau mengotori tanah-tanah haram itu dari simbol-simbol Yahudi atau simbol-simbol Illuminati? Terima kasih Ustaz. Iya, baik, sama-sama Pak. Ya, terima kasih pada saya mendoakan Alhamdulillah mudah-mudahan umrohnya mabrur ya. Oke. Umrohnya mabrur dan mabrur maksud saya dan juga dibersihkan dosa-dosa bapak dan istri dan keluarga dan juga bisa diberikan kesempatan dan rezeki untuk bisa kembali berumrah ya, termasuk semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan bisa umrah bareng saya ya, sama-sama, amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan yang pertama tadi, saya pernah menyimpan hadisnya itu di sini kalau tidak salah. Bentar ya, bukan ya. Bukan di sini, ternyata ada cukup banyak file yang pernah saya simpan. Ini tempatnya ada pembahasan tentang Cina saat itu. Bukan di mana ya, sebentar lagi kalau saya.
Zungfal unuf wa wujuhum kal majanin mutraqah. Tidak akan datang kiamat kepada kita sehingga kalian akan berperang dengan bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek, bermuka bundar lebar. Nah, bagi kita itu adalah ras Mongolia. Nah, ras Mongolia, bangsa Mongolia adalah bangsa yang dulu pernah menguasai dunia di masa kekhilafan Turki